Selamat pagi, Bapak, Ibu, Kakak, Abang sekalian. Selanjutnya saya akan mensosialisasikan kembali mengenai materi sadari yang berjudul mengukur risiko dalam angka, probabilitas, dampak, serta implikasinya terhadap keputusan bisnis. Selanjutnya berikut adalah profil dari narasumbernya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Gandung Troy Sulistiantoro, MSc. Oke, berikut ini mencakup tentang filosofi manajemen risiko BUMN PTPN 3. Dari BUMN itu sendiri, lalu ada expected loss-nya, ada yang potential, serta non-financial. Next, ini menjelaskan tentang expected loss dan unexpected loss. Jadi ada data dari 2025 serta um, 2026, dan berikut adalah grafiknya mengenai expected loss serta unexpected loss itu sendiri. Oke, selanjutnya juga ini memuat grafik tentang managing catastrophic loss. Oke, berikut menjelaskan tentang expected, unexpected, dan tail loss tentang grafik dua sumbu. Jadi expected loss itu kerugian rata-rata yang secara rutin diperkirakan terjadi. Lalu ada unexpected loss, itu tambahan kerugian di atas rata-rata yang masih mungkin terjadi. Dan tail loss yaitu kejadian ekstrim di ekor distribusi dengan dampak dampak yang sangat besar. Oke, selanjutnya ini mengenai distribusi kerugian perusahaan. Oke, next ini membahas tentang implikasi untuk perusahaan sendiri. Jadi grafik ini dipakai untuk risk appetite, kebutuhan modal, dan skenario stress testing. Jadi untuk expected loss sendiri ini dikelola lewat pricing. Lalu ada unexpected loss itu perlu buffer modal dan limit risiko, serta monitoring berkala. Dan yang terakhir data loss ini butuh stress test, contingency plan, dan governance crisis untuk kejadian ekstrim. Oke, next ini menjelaskan tentang enterprise risk management buat BUMN. Next ada scope, konteks, dan kriteria. Yang pertama, scope-nya itu tentang batas pekerjaan atau objek yang dinilai risikonya. Konteksnya itu mengenai internal dan eksternal yang mempengaruhi risiko. Lalu kriterianya yaitu aturan main untuk menilai risiko. Oke, selanjutnya ada taksonomi risiko BUMN. Terdiri dari ada tema risiko yang pertama, lalu ada kategori risiko, lalu juga ada kelompok peristiwa risiko yang meliputi berikut. Next di sini ada pedoman strategi penyusunan rencana dan anggaran perusahaan atau RKP, anak perusahaan PT Danantara. Di sini ada jenis risikonya serta definisinya ada 4, yaitu strategi risiko, market risiko, financial risiko, serta kredit atau counterparty kredit. Berikut lanjutan jenis risikonya, ada operational risiko, investment atau project risiko, reputational risiko, serta regulatory, legal, dan compliance risiko. Berikut adalah profil risiko RKAP 2026 yang memuat identifikasi, pengukuran, rencana monitoring, dan evaluasi seluruh risiko dalam taksonomi risiko. Next, lanjutannya. Oke, jadi berikut memuat penjelasan tentang tujuan seminar ini sendiri. Yang pertama, konteks bisnis dan urgensi pendekatan struktur pemateri diharapkan dapat menjelaskan karakteristik, tantangan, keterbatasan, serta pentingnya menerjemahkan risiko ke dalam bentuk yang terukur. Yang kedua, risiko sebagai kombinasi probabilitas dan dampak pemateri itu dapat diharapkan menjelaskan mengenai perbedaan antara persepsi kemungkinan secara subjektif dan estimasi probabilitas yang berbasis data. Selanjutnya ada kualitatif dan kuantitatif dari risk measurement. Berikut poin-poin tentang kualitatif dan berikut tentang kuantitatifnya itu sendiri. Oke, di sini juga menjelaskan tentang KPI atau Key Performance Indicator serta Risk Appetite Framework. Berikut lanjutannya. Oke, di sini ada beberapa
poin yang dijelaskan tentang risk capacity, risk appetite, risk tolerance, risk limit, dan juga risk profile yang menjelaskan masing-masing tentang definisi formalnya, fungsi dalam PTPN 3, contoh penerapan, dan status yang diharap. Oke, berikut tentang tujuannya. Di sini juga ada parameter utama yang mempengaruhi kinerja mulai dari harga, produksi, biaya, kurs, dan faktor eksternal lainnya. Oke, tujuan selanjutnya. Di sini juga menjelaskan mengenai earnings power untuk PTPN 3. Di sini juga ada contoh generasi skala 2000, tahun 2024. Ini juga eh, mengetahui langkah awal yang dapat digunakan unit kerja untuk memulai menerapkan pendekatan terukur dalam pengelolaan risiko. Oke, jadi kesimpulannya yaitu IRM di PTP3 ini berperan penting dalam mengelola risiko secara terukur melalui analisis probabilitas dan dampak, sehingga membantu perusahaan mengendalikan kerugian, lalu juga menjaga kinerja dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.